Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya, sudah puji kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam pada Nabi Muhammad SAW. Kita pada hari Senin ini dapat berjumpa kembali walaupun dengan media Zoom ya. Mohon maaf saya pekan kemarin uh, sedang gangguan tenggorokan ya, buat sekarang juga masih agak-agak tapi nggak begitu pengaruh lah ya, tapi udah lebih baikan lah daripada kemarin ya. Oke, mungkin untuk menghemat waktu, saya akan langsung saja share screen ya teman-teman ya. Bismillah ya, mudah tidak ada masalah. Ini, dan tidak ada masalah. Apa ini? Oke teman-teman, udah lihat screen-nya ya, tapi macet nih. Sudah keluar kan screen-nya teman-teman? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Nah, ini hambatan ya, ada hambatan ini ya. Oh, ada yang mau masuk, lantas saja dia hang ya. Jadi kalau ada yang masuk dan ya buka screen secara bersamaan seperti ini ya. Oke. Sih. Ini malah minta disakun ya. Ya memang kudu sabar-sabar dengan laptop ini ya. Oke. Ini buka semua yang dia ya. Punya. Apa gini ya? Lancar, tapi oh ini. Ya, teman aja alasan rasional pendidikan Pancasila ya. Visi dan misi dari pendidikan Pancasila ini ya, yaitu sebagai sumber nilai dan pedoman pengembangan kepribadian. Sebagaimana kita pernah bahas juga ya pada sebelumnya bahwa tujuan dari kita mempelajari pendidikan Pancasila ini secara awalnya itu adalah sebagai pengembangan kepribadian kita sebagai pemuda ya, sebagai tulang punggung negara ya, sebagai misalnya apa ya, ujung tombak ya, kemudian ujung tombak negara ini sebagai pengembangan kepribadian kita ya, agar kita memiliki kepribadian Pancasila ya. Adapun caranya agar tujuan kita itu ya sebagai sumber nilai dan pedoman pengembangan kepribadian ya, kita memiliki beberapa cara atau disebut dengan misi ya, misi ya, atau dengan misi ya, itu mewujudkan nilai dasar ya. Cara itu kita dengan mewujudkan nilai dasar Pancasila ini ya, lalu menumbuhkan kesadaran, menumbuhkan sikap dan perilaku, menumbuhkan tanggung jawab, iptek dan seni, semuanya bersendikan ya nilai-nilai Pancasila ya. Saya geser bentar ya. Sehingga outputnya Pancasila sebagai keyakinan dan pegangan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ya. Nah,
Pancasila dirasakan sebagai sesuatu yang paling sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia ini, ya, dengan kehidupan sehari-hari kita. Bentar ya. Nah, apa sih? Apa?
Aduh. Ya teman-teman, mohon maaf ya. Ke distract. Oke, jadi mana tadi share screen-nya? Walah, hilang ya. Sepertinya ini. Ini sebenarnya edisi lengkapnya teman-teman ya. Dari pertemuan kita yang sebelumnya ya sampai pertemuan yang sebelumnya sampai pertemuan yang sekarang. Nah, yaitu outputnya Pancasila sebagai keyakinan dan pegangan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ya. Lalu Pancasila dirasakan sebagai sesuatu yang paling sesuai dengan kehidupan keseharian. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia ini, sebagai bangsa yang besar ini, harus merasakan adanya satu ideologi, ya, falsafah kenegaraan. Nah, itu Pancasila yang kita jalankan, ya, yang kita istilahnya implementasikan ya dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu bagaimana kita meyakini bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu seperti apa, sehingga kita menjalankan segala kehidupan kita ini menjadi terarah karena kita yakin adanya Tuhan. Lalu juga kita sebagai bangsa Indonesia ini harus bisa memanusiakan manusia. Ya. Ini saya selalu berulang-ulang katakan ini bukan karena apa, ini memang sebagai sesuatu yang harus kita jalankan ya. Ini adalah nilai-nilai luhur, nilai-nilai yang baik ya, yang ada, sehingga kita harus menjalankannya ya. Harus menjalankannya, tidak salah gitu kan. Karena memang ini sesuai dengan universalitas ya, universe atau istilahnya itu umum ya, berlaku umum. Bahkan menurut saya bukan hanya bangsa Indonesia, pun seluruh bangsa dan negara di muka bumi ini ya, mungkin mereka menjalankan Pancasila walaupun dalam artian dengan nama yang berbeda atau dengan sebutan yang berbeda gitu ya. Oke. Ini mana hilang? Nah, kompetensi yang diharapkan dengan kita mempelajari Pancasila ini adalah pertama, sikap kita bertanggung jawab. Kenapa kita memiliki sikap bertanggung jawab? Karena pertama, sila pertama, kita meyakini adanya Tuhan, maka kita harus lakukan segala perilaku kita, segala tanggung jawab kita, ya, tindak laku kita harus terarah karena kita yakin ada yang mengawasi ya. Sebagaimana kalau teman-teman ya, walaupun sebenarnya nggak bagus juga ya, misalkan nih di lampu merah ya kan, ada polisi, pasti patuhnya minta ampun ya kan, karena takut ya ada polisi. Tapi begitu nggak ada polisi, itu lampu merah, jangan selingkuh kanan kiri ya kan, terobos. Nah itu contoh yang nggak bagus. Itu berarti dia tidak meyakini adanya Tuhan, ya kan? Nah itu berarti dia tidak bertanggung jawab, ya, sikap bertanggung jawab, ya. Lalu pengenalan atas perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, ya. Lalu bagaimana kita ya menyikapi perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, apalagi ya kemarin ya pertemuannya kemarin ya mengenai perkembangan teknologi ya. Ini sangat dahsyat teman-teman ya. Belum ada 10 tahun ini perubahannya luar biasa. 5 tahun aja ya, dulu itu ada istilah itu BlackBerry Messenger. Sekarang ada namanya WhatsApp, ada namanya Instagram. Bahkan sekarang ada istilahnya selebgram. Wah, selebriti tapi karena medsos ya. Dulu mungkin ketika kita zaman-zamannya saya kali ya, pengen jadi artis itu harus masuk TV dulu ya kan. Nah, tapi kalau sekarang nggak perlu masuk TV ya. Teman-teman nih mau jadi artis tinggal masukin ke YouTube ya, tinggal kekompakan teman-teman yang lain, ayo subscribe kan. Nah, saya banget itu ya. Nah, itu langsung bisa jadi selebritis
medsos ya. Nah, itu harus kita sikapi dengan baik ya, dengan ideologi kita Pancasila, jangan sampai kebablasan kan, membuat konten tapi konten yang tidak bertanggung jawab atau konten yang kurang baik atau konten yang kurang sopan. Nah, itu kurang bagus gitu kan. Jadi dalam perkembangan teknologi sekarang ini kita juga harus menyaring dengan Pancasila ya. Apakah sesuai dengan ketuhanan, dengan nilai-nilai kita sebagai bangsa Indonesia ini ya, dan juga sebagai masyarakat bagian dari masyarakat dunia ini ya, bagaimana kita menyikapi perubahan-perubahan pembuatan teknologi. Lalu bagaimana penanganan masalah hidup dan kesejahteraan dan cara pemecahannya ya. Nah, bagaimana kita menyejahterakan hidup, tapi kita juga harus bisa menyejahterakan dan cara pemecahannya. Artinya apa? Jangan sampai kita memecahkan masalah, tapi kita menimbulkan masalah di tempat yang lain, atau kita memberikan sesuatu yang istilahnya itu plus bagi kita, tapi minus bagi orang lain. Nah, itu jangan sampai seperti itu, gitu ya. Jadi harus sama-sama enak atau istilahnya itu win-win solution, ya. Nah, disinilah kita harus bisa menerapkan Pancasila, ya. Bagaimana kita menjadikan Pancasila itu sebagai solusi, ya, sebagai pemecahan masalah hidup. Kita harus melihat bagaimana Pancasila ini menjadi pemecahan kehidupan kita, terutama mengenai kesejahteraan. Tuhan mengajarkan, bagi saya orang Islam, Allah Subhanahu Wa Taala ya mengajarkan bahwa harus saling tolong menolong. Ya, berarti adanya bagian dari harta kita yang harus diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Ya, nah itu ya salah satu contohnya. Ya, lalu kemampuan memaknai peristiwa sejarah dan nilai budaya bagi bangsa, persatuan Indonesia. Ya, bagaimana peristiwa sejarah dahulu kala kita ini bangsa Indonesia, bangsa yang satu, bangsa yang utuh ya, mengusir penjajah itu bukan hanya karena istilahnya itu sesuatu yang tapi ada nilai-nilai yang sakral, yaitu persatuan ya. Kalau kita tidak bersatu ya, pada saat itu mungkin kita tidak akan bisa merdeka ya. Ya seperti inilah sapu lidi ya. Kalau lidinya cuma satu, itu akan sangat sulit untuk membersihkan kotoran, ya. Tapi begitu lidinya itu banyak, ya, maka dia bisa membersihkan kotoran, ya, dengan mudah, ya. Nah, itulah ya kompetensi harapan dari kita mempelajari pendidikan Pancasila ini. Nah, landasan pendidikan Pancasila ada landasan filosofis, ada landasan kultural, dan ada landasan historis. Nah, ini juga sering dibahas ya pada pertemuan kemarin ya. Filosofis itu bagaimana landasan berpikir secara mendalam ya, bahwa Pancasila adalah sebagai dasar pemikiran bangsa Indonesia. Lalu landasan kultural yaitu landasan kebudayaan, budaya ya, kultur, kebiasaan ya. Bagaimana kultur bangsa Indonesia ini adalah kultur bangsa yang bangsa yang memiliki kepercayaan terhadap Tuhan, bangsa yang memiliki kemanusiaan, bangsa yang memiliki rasa adil, bangsa yang memiliki adab, bangsa yang bersatu, bangsa yang memiliki hikmah, ilmu, ya, bermusyawarah, dan bangsa yang memiliki rasa adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Lalu landasan historis, ya, landasan historis. Bagaimana sejarah dahulu kala ya, ketika bangsa ini dijajah ya, kita bersama-sama dan kala itu ya, mengusir penjajah, bersatu, tidak pandang bulu ya, bersama-sama pantang menyerah, berkorban ya. Itulah landasan pendidikan Pancasila ya. Nah, ini adalah historis ciri khas pilihan hidup ya. Ini yang tadi saya jelaskan ya. Bagaimana landasan historis sejarahnya ya, nasionalisme dan rasa kebangsaan yang kuat yang berakar pada sejarah, bukan kekuasaan atau hegemoni ideologi, yaitu pada rasa persatuan dan kesatuan. Lalu landasan kultural, ciri khas pandangan hidup falsafah bangsa yang berbeda dengan lainnya ya.
Nah, kita bangsa yang meyakini adanya Tuhan, bangsa yang memiliki kemanusiaan, bangsa yang bersatu, bangsa yang memiliki hikmat, yang bermusyawarah, bangsa yang memberikan rasa adil bagi seluruhnya. Nah, itu ya secara kulturalnya ya. Nah, landasan filosofis Pancasila sebagai dasar negara, filsafat negara dan pandangan filosofis negara, konsistensi untuk tindakan realisasi atas nilai-nilai sila Pancasila. Lalu terus cerminan realisasi filosofisnya ya, asli bangsa Indonesia itu seperti apa gitu kan. Nah, ini landasan filosofis ya ditanya. Lalu Pancasila secara ilmiah ya, pengetahuan menurut sifatnya, pengetahuan a priori dan a posteriori ya. Secara a priori yaitu pengetahuan yang terjadi secara serta-merta tanpa melalui pengalaman. Misalkan gini ya, teman-teman misalkan nih lagi pengen buat nasi goreng, iseng-iseng aja gitu kan, ngulek ini ngulek itu ya, padahal nggak pernah belajar tuh, ya. Masukin aja gitu kan bumbu-bumbunya kan, tambahin kecap gitu, jadi nasi goreng, padahal belum pernah membuat nasi goreng itu gitu ya. Nah, ada lagi a posteriori, jadi sampai pengalaman yang dikenal. Nah, ini misalkan ini, wah saya udah biasa nih bikin nasi goreng pakai kecap. Nasi gorengnya pasti pakai kecap ya. Misalkan, oh nih saya udah biasa pakai bawang putih, bawang merah atau garam, gula gitu ya. Nah, itu artinya a posteriori ya. Nah, lalu bagaimana Pancasila secara ilmiahnya ya. Ada orang yang memang secara bawaannya dia itu memiliki nilai-nilai Pancasila walaupun mungkin dia belum pernah belajar atau mengetahui Pancasila ya. Tapi dia sudah memiliki nilai-nilai itu ya. Dia meyakini ketuhanan yang Maha Esa. Dia tahu bahwa dia harus memanusiakan manusia, dia harus berbuat adil, harus memiliki adab, dia harus menjalin persatuan, persaudaraan ya. Dia segala tindak lakunya itu memberikan hikmat ya, bermusyawarah, dan dia selalu memberikan adil bagi seluruh orang kan. Nah, berarti itu a priori ya. Ada juga yang a posteriori, jadi dia memang sudah tahu dan mempelajari Pancasila dan dia mengamalkannya, ternyata a posteriori ya. Nah, ini pengetahuan berdasarkan gradasinya. Nah, pendidikan pra-ilmiah atau pendidikan biasa, common sense knowledge, ya. Pengetahuan indrawi, kita lihat ya. Jadi ada yang bilang mata, hidung, lidah, ya, telinga itu ibaratnya seperti aliran sungai, ya, yang mana bermuara pada satu tempat, ya. Nah, tempat inilah yang namanya akal kita itu ya. Jadi semua indera kita ini itu mengalir pada satu tempat, itu akal. Sehingga akal kita itu bisa memberikan respon ya, bisa menyikapi suatu peristiwa ya, bisa memecahkan suatu masalah berdasarkan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita hirup ya, apa yang kita kecap gitu kan. Nah, itu kan pengetahuan indrawi ya, itu paling udah istilahnya ini apa ya, paling biasa ya. Nah, tanpa belajar sekalipun kita udah tahu gitu kan, yang namanya apa, api itu panas ya. Nah, kenapa? Kita pegang aja kan panas, gitu kan? Nah, itu namanya pengetahuan pra-ilmiah atau pendidikan biasa. Lalu ada lagi pendidikan scientific knowledge, ya, pengetahuan sistemik melalui metodologi ilmiah. Nah, ini misalkan kita meneliti gravitasi misalkan. Ada suatu benda ya yang sangat berat, ya, kita lempar dari atas, lalu dengan benda yang agak lebih ringan, ya, itu misalkan kapas dengan besi, gitu ya. Dengan besar yang sama ya, bukan berat yang sama ya, besarnya sama, tapi beratnya bisa jadi beda ya kan. Kalau dibilang 1 kilogram kapas dengan 1 kilogram besi sama ya, yang ketipu ya. Oh, beratan besi Pak, salah, namanya 1 kilogram kapas sama 1 kilogram besi sama 1 kilo ya berarti sama gitu ya. Nah, ini besarnya aja sama, yang besarnya sama-sama dilempar gitu kan. Nah, ternyata besi lebih cepat dahulu sampai ke tanah dibandingkan dengan kapas. Artinya, ya ini ada metodologi ilmiahnya, gitu ya. Ada pengetahuan sistemiknya, ya. Ada pendidikan kefilsafatan.
Nah, hakikat objek. Nah, kita lihat, oh ini besi, kenapa dia bisa ini? Karena besi lebih padat. Nah, ini kapas, dia lebih ringan, karena dia tidak padat, gitu kan? Lalu ini kan keagamaan atau religious knowledge, melalui wahyu, melalui keyakinan terjadi melalui proses keyakinan sehingga sifatnya dogmatik tradisional, ya. Nah, ini kan keagamaan, ya. Nah, secara gradasinya, ya. Pertama itu sama ya, deskriptif, menggambarkan, menjawab pertanyaan bagaimana. Kita menggambarkan, oh ini bentuknya seperti ini. Lalu naik ke atas kausal, karena kebutan dia kecelakaan, itu kausal, ya. Lalu normatif. Nah, normatif itu sesuatu yang istilahnya apa ya? Nilai-nilai, lebih pada nilai yang mungkin abstrak. Nah, ada lagi esensi. Nah, esensinya apa sih tujuannya? Nah, ini Pancasila, ya. Apa sih tujuannya kita belajar Pancasila? Nah, itu ya esensinya, ya. Ini enter ya. Ya, mohon maaf ya, terdistract kembali. Ya, jadi pendidikan Pancasila itu adalah esensi, ya. Esensi itu isinya, esensi yang menjadikan seorang itu menjadi lebih bernilai, ya, memiliki nilai, memiliki adanya keistimewaan, gitu ya. Kan beda tuh orang baik dengan orang buruk. Orang baik dengan orang buruk itu pasti ini nggak ada nilainya kan, tapi kalau orang baik itu kan ya ada nilainya, dihormati, ya, dipandang, ya, disegani, ya. Nah, itu esensi, ya, itu esensi. Ya. Nah, syarat pengetahuan ilmiah, ya, yaitu memiliki objek. Nah, pendidikan Pancasila ada objek. Objeknya itu yaitu Pancasila, ya, 5 sila itu. Metode, ya, bermetode, ada sistemnya dan bersifat umum, ya, universal, ya. Nah, bagaimana dengan Pancasila ini, ya? Berobjek yaitu filsafat, material, empiris dan non empiris. Metodenya bisa analisis, sintetis atau hermeneutik. Ya, hermeneutik itu mengkritisi, ya, mengkritisi. Bersistem yaitu sila-sila Pancasila tersusun, teratur, konsisten, yang utuh dan bulat. Nah, pertama dari ketuhanan yang Maha Esa, ya. Dengan ketuhanan yang Maha Esa itu diharapkan akan menjadi seorang manusia yang bisa memanusiakan orang lain, yaitu berlaku adil dan memiliki adab sopan santun. Ketika seorang itu sudah memiliki rasa kemanusiaan, sudah
memiliki rasa adil dan beradab, maka dia akan mudah sekali untuk bersatu, ya, atau memiliki rasa persatuan, ya. Nah, lalu dengan itu dia akan menjadi persatu itu akan ada seorang pemimpin yang dipilih dari golongan mereka, dari rakyat yang memiliki hikmat, ya, memiliki ilmu, ya, ilmu. Lalu orang tersebut, ya, yang dari rakyat itu dia akan mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu ya sistem, ya. Lalu bersifat universal, ya. Ini semua bisa dilakukan oleh semua orang, ya. Sila-sila sesuai dengan kenyataan umum, tidak terbatas ruang dan waktu. Penerapan jenis pengetahuan ilmiah pada Pancasila. Nah, itu, ya, deskriptifnya, ya, kajian mengenai sejarah perumusan, bentuk, susunan, otentik, kedudukan, dan fungsinya, ya. Lalu kausalnya, sebab akibatnya. Kenapa, ya? Nah, kajian materialis, ya, asal mula bahan asli ada pada bangsa kita ini, ya, pada apa sih yang misalnya apa ya, jati dirinya gitu, ya. Lalu formalisnya, asal mula bentuk, susunan, dan rumusan, ya, alinea keempat. Lalu kajian efisiennya, asal mula karya perumusan BPU PKI, penetapan PPKI, ya, sehingga pembentuk negara. Lalu kajian mengenai konstitusi Pancasila ini, ya. Lalu normatif. Nah, normatifnya ini coba kita ganti dulu, ya, warnanya. Kayaknya warnanya terlalu gelap, ya, sehingga tidak terlihat. Nah, teman-teman, coba kita lihat ini. Bentar, ya. Semoga terlihat, ya. Nah, kajian mengenai pedoman norma hukum sebagai realisasi dan konkretisasi nilai Pancasila. Kajian mengenai hakikat dari isi arti Pancasila, ya. Nah, ya, itulah, ya, teman-teman. Nanti kita lanjutkan lagi di bagian kedua pekan depan, insya Allah, ya. Mudah-mudahan diberikan kesempatan. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Halo? Selesai kedengaran kan, ya? Kedengaran, Pak. Oh, tidak ini. Oke. Kalau memang tidak ada, terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.